Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudaraku, bos-bosku, teman-temanku semuanya yang menonton video saya pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang di channel saya, Mbah Suwan. Dan kepada bos-bosku, teman-temanku semuanya, saudara-saudara, semoga diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa buat teman-temanku semuanya yang non mekanik, yang belum mengetahui cara pemasangan kelahar atau laker pada tromol pelek ya teman-teman. Tapi sebelum menonton video ini, teman-teman tolong jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya teman-teman. Buat komen, subscribe, dan like gratis. Teman-teman cukup tekan tombol subscribe, lonceng untuk notifikasi apabila nanti saya bikin video baru, selalu update di HP kalian semuanya. Teman-teman perlu ketahui cara pemasangan kelahar yang benar pada tromol. Teman-teman mekanik ya sudah pada tahu tentunya ya. Ini trik buat teman-teman yang berkendara sepeda motor yang ingin coba-coba pasang kelahar sendiri di rumah. Dan cara pemasangannya begini ya teman-teman. Pertama kita buka ini teman-teman, kita lihat kelahar pada motor ini yang kita beli di toko spare part ini, baik itu yang asli ataupun yang tidak asli, baik itu yang bagus ataupun yang tidak bagus, itu pastinya di dalamnya sini ya teman-teman ada gemuk atau stempet. Maka kalau kita membeli kelahar baru, kita mau pasang ke tromol pelek ini, lebih baik kita buka terlebih dahulu seperti ini caranya. Kita masukkan ini di tengah-tengah begini, kita selip. Nah, buka. Kita lihat teman-teman ya. Di sini ada gemuknya cuman sedikit ya. Bahkan yang di sebelah sini bisa jadi tidak ada gemuknya teman-teman. Nih, bisa kita lihat. Ya. Ada sebagian kelahar yang betul-betul kering, di dalamnya tidak ada gemuknya sama sekali ya teman-teman. Yaitu mungkin dari kualitas ya, kualitas kelahar mungkin yang biasa-biasa ya, mungkin bisa jadi kering. Teman-teman perlu ketahui, apabila teman mau masang kelahar pada tromol pelek, teman-teman harus cek terlebih dahulu ininya. Buka tutupnya, kita lihat. Ada yang nggak pakai gemuk sama sekali, ada yang pakai gemuk tapi cuman sedikit. Jadi ada baiknya untuk bearing ini supaya lebih awet pemakaian pada motor kendaraan kalian semuanya, teman-teman semuanya, lebih baik kita tambahkan dengan gemuk ya teman-teman. Ya gemuk ini standar ya teman-teman, bagus enggak, jelek juga enggak, ini standar. Kalau mau yang bagus gemuknya ya seperti yang bawaan kelahar ini, cuman sayangnya cuman sedikit ya. Ini gemuk bagus ini kalau saya lihat, cuman sayangnya nggak penuh ya. Kalau ini dikasih gemuk penuh, kelaharnya awet, dipakai di kendaraan, ya perusahaan nanti marketingnya kurang lancar ya teman-teman. Begitu mbok kayane. Nah begini caranya teman-teman. Kita ambil itu kelahar, kita buka itu tutup gemuk, dan kita kasih gemuk. Cara mengasihnya begini teman-teman, nggak susah. Kita taruh begini, kita putar kelaharnya. Kita taruh seperti ini, kita putar. Nah seperti ini. Ini udah nempel ya teman-teman, udah masuk. Kita tekan, kita putar lagi. Sisa di tangan kita pasang lagi, kita tekan lagi. Iya
ini harus teman-teman, kalau kelahar yang baru dibeli dari toko harus ditambah dengan gemuk supaya kelahar kita pada kendaraan awet. Nah, ada baiknya jangan cuma sebelah teman-teman, kiri kanan. Kalau mau lebih banyak gemuknya di dalam ini ya teman-teman. Cuman teman-teman perlu ketahui, gemuk ini ada yang bagus, ada yang jelek. Manakala kelahar kita, roda motor kita berputar jarak jauh, dia mengalami panas pada tromol, otomatis kelaharnya juga panas ya teman-teman. Apabila gemuk itu nggak bagus atau jelek, maka gemuk ini akan mencair, sehingga gemuk yang kurang bagus itu kita pasang kepada laker kita, kepada bearing ini, dia akan tidak bertahan cukup lama. Karena dia begitu panas, gemuk ini akan mencair apabila gemuk ini tidak bagus, sehingga kelahar kita lambat laun kita pakai terus akan meleleh. Sudah dia mencair, kita pakai hujan panas bisa jadi dari sini kita kemasukan air ya teman-teman, apabila o-ring karet di sini sudah haus. Di sini ada o-ring karet ya teman-teman, itu gunanya untuk menahan kotoran atau air yang masuk ke dalam tutup ini, ke dalam bearing. Nah, kita tutup kembali teman-teman ya, begini kita tekan saja. Ini tutup, ada yang memakai ini plastik seperti ini berlapiskan dengan baja, karet berlapiskan baja. Ada juga yang menggunakan pelat tutupnya teman-teman ya. Kalau yang menggunakan pelat, kebanyakan begitu kita congkel dari tengah sini, kita congkel begitu seperti ini, kita congkel kan seperti ini kan, ini, nah kita congkel seperti ini. Kalau yang menggunakan pelat, terkadang pelatnya rusak, tapi masih bisa dipasang. Nggak dipasang juga nggak apa-apa teman-teman ya, apabila o-ring karet yang di sini ini masih bagus. Nah, itulah gunanya tutup gemuk yang ada pada ini, pada bearing. Cara pemasangan ya teman-teman perlu ketahui juga. Kalau masang kelahar ya gampang kata mekanik. Ya kalau masangnya emang gampang, cuman kita nggak tahu, banyak teman-teman yang nggak tahu di dalam sini nih apa yang kurang, apa yang terjadi apabila dia nggak tahu teorinya, nggak tahu ini di dalam ya. Nanti teman-teman perlu ketahui ya. Saya ambil balok dulu. Nah begini teman-teman ya, terganjil balok bawahnya. Nah ini kita masukkan. Cara memasukkannya teman-teman nggak boleh asal pukul, nggak boleh asal pukul begini ya teman-teman. Ini apa gunanya pakai ini? Kenapa ini harus besar, nggak yang kecil saja seperti ini kan bisa. Nah seperti ini bisa. Nggak boleh dipukul tengah-tengahnya teman-teman ya. Kenapa saya pakai yang lebar seperti ini? Karena saya memukulnya ya, ini kita bengkel tradisional ya teman-teman. Kalau yang sudah modern di pabrik-pabrik sana, di perusahaan besar ya mungkin pemasang kelaharnya nggak pakai pukul ya teman-teman. Dia pakai pemanasan, ini ya dipanasi, kelaharnya ditaruh masuk sendiri plung. Nah nanti sudah dia mendingin, maka bahan yang dipanasi tadi, media ini yang dipanasi akan menyusut kembali sehingga ininya sempit. Nah itulah terjadi kepada motor-motor yang baru, duduk-dudukan kelahar yang baru, kita buka sangat keras sekali. Gimana dia masangnya? Ya dia masangnya nggak pakai pemukul seperti ini, dia dengan cara pemanasan. Nanti lakernya dimasukkan dengan tangan begini, dia sudah masuk. Begitu dia menyusut, medianya ini, tromol ini menyusut, dia akan menjepit kembali. Nah itu teman-teman ya, itu perusahaan besar, pabrik-pabrik ya teman-teman yang sudah modern. Kita bengkel ya, bengkel desa, bengkel amatir lah bisa dikatakan. Begini caranya teman-teman ya, kita pukul antara tengah ini sama ini harus dikenakan dengan besi yang kita akan pakai untuk
yang mau dipukul teman-teman, seperti ini. Nah, kita pukul bertahap kiri kanan ya teman-teman. Nah begini teman-teman, nggak usah takut kelaharnya akan pecah. Apabila cara pemukulan dan pemasangan ininya benar, kelahar itu tidak akan pecah. Tetapi kalau kelaharnya ini nggak asli atau kelaharnya nggak bagus, kita pasang dengan cara begini. Ya dipukul nggak dipukul sama aja teman-teman. Nah ini kalau udah mentok pada tanggul tromol, rasanya udah beda, suaranya juga udah beda. Nah itu berarti sudah masuk, udah mentok di tanggul pada tromol penahan kelahar. Nah kita akan balik tromol ini ya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, yang saya bilang tadi, yang masang kelahar emang gampang. Cuman teman-teman banyak yang nggak mengetahui gunanya ini ya teman-teman. Ada yang nggak pakai ini, bahkan saya sering terjadi ya teman-teman. Baru pasang kelahar hancur, baru pasang kelahar baru hancur. Itu orang bengkelnya cuman menjual produk saja, tidak memperbaharui sekalian mengganti kelaharnya. Itu nggak sekalian memperbaharui. Kalau kita teliti, ini sangat berfungsi sekali. Jangan dianggap enteng ya teman-teman, jangan dianggap remeh. Ini gunanya untuk apa? Ini gunanya sangat berfungsi di dalam tromol. Teman-teman coba nggak pakai ini ya, beli kelahar baru, dipasang, dikencangkan rodanya, asnya. Saya jamin 2 hari rontok kelahar. Sehari pun bisa jadi rontok kelaharnya. Begitu juga kalau pakai ini, tetapi ininya ukurannya kurang. Nah maksud saya ukurannya kurang begini ya teman-teman. Nih bisa kita lihat. Ini kan penahan bearing kiri dan kanan. Nah kita masukkan. Kita harus lihat, kita harus perhatikan ya teman-teman. Ini jangan sampai kependekan. Maksud saya kependekan. Ini di sini ada tanggul ini. Tanggul untuk penahan kelahar ngeplong ke dalam. Maka besi ini, pipa ini, bos yang berfungsi penahan kelahar kiri kanan, ini jangan sampai kependekan dari tanggul ini teman-teman ya. Jangan sampai di bawah tanggul ini, harus sama rata atau ininya menonjol sedikit ke atas, di atas tanggul ini ataupun rata. Nah itu yang sering terjadi kepada yang sudah kenapa kelahar cepat hancur, baru ganti hancur, baru ganti hancur ya, bunyi kletak. Begitu kalau kita cermati, kita perhatikan teman-teman, ininya separuh kan kelahar, apatah tromol ini nggak asli ya, nggak asli. Orang-orang ganti yang variasi mungkin kan nggak asli, sehingga kita nggak tahu isi dalam sininya nggak persisi karena buatan nggak asli, mungkin kan variasi. Jadi ininya nggak persisi juga, kadang ininya tipis teman-teman ya. Ini pipa ini seperti pelat tipis. Jadi begitu dipakai untuk beberapa bulan, dia sininya menggepeng-gepeng, sininya rusak, jadi memendek, sehingga kelahar itu cepat hancur karena ditekan dari as roda dari sebelah sini sampai sebelah belakang. Dia kelaharnya menggantung, ininya udah mulai memendek. Nah begitu teman-teman. Cara mengecek gimana kalau seandainya nggak bisa ngukur dalamnya pendek atau enggak, begini caranya. Sudah kita masukkan kelahar yang satu, kita masukkan kelahar yang satu lagi. Nah metodenya sama seperti tadi ya teman-teman, dikasih gemuk terlebih dahulu, dan cara pemukulannya pun sama. Nah ini jangan teman-teman anggap walah masang kelaharnya dipukul-pukul katanya. Ya kalau nggak dipukul-pukul ya silakan Anda urut kalau dia bisa masuk. Iya, masa bengkel kok nguruti kelahar kayak gini diteneti ya orang mlebu. Kalau nggak mau dipukul ya masangnya ke pabrik sana, ke dialer harga makmur, dialer daerah saya aja mungkin di bengkel-bengkel resmi tempat saya aja masih pakai pukul, nggak pakai media yang pemanasan lah, masih pakai metode pemukulan. Nah begini metodenya.
harus rata ya kan. Nah geser kiri kanan ini kena semua, ini yang pinggirnya kena, yang tengahnya kena. Jadi jangan sampai dipukul tengah-tengahnya seperti ini, nanti ininya akan kepukul, maka ini akan goyang, bisa jadi jebol. Nah kita pukul. Nanti kalau sudah mentok suaranya beda teman-teman ya, terasa kita pukul terasa beda. Nah ini, nah itu suaranya beda, rasanya juga beda. Itu pertanda sudah mentok ya teman-teman. Teman-teman boleh caranya merasakan tadi gimana kelahar ini sama ini tidak menggantung, atau bos dalam ini tidak kependekan apa tidak. Teman-teman boleh sudah begitu dipasang kiri kanan, teman-teman putar begini, putar sebelah, dan yang sebelah sini kita rasakan pakai jari kita. Yang sebelah kiri kita rasakan pakai jari juga, yang sebelah kanan kita putar pakai jari kita seperti ini. Terasa ikut berputar apa enggak? Yang di sebelah sininya, sebelah kirinya. Apabila dia sudah terasa, dia terasa ikut berputar, berarti bahan yang di dalam tadi, bos pipa tadi itu tempatnya sudah persisi antara kelahar si yang sebelah kiri sama kanan. Itu dia sudah bersentuhan. Ya, apabila kita putar begini, yang sebelah sininya tidak terasa apa-apa, tidak ikut merespon, tidak ikut bergerak, berarti bos di dalam itu tidak bekerja dengan baik, menggantung. Kelahar yang bos yang di dalam situ kependekan ya teman-teman. Nah, kependekan. Nah, ini kalau diputar seperti ini kiri kanannya terasa, itu berarti aman. Kelahar ini akan lumayan awet. Nah, saya kasih tahu teman-teman tip buat supaya apabila bos dalam kependekan ya teman-teman. Apabila bos dalam itu kependekan, kita susah cari medianya atau cari bahannya, cari bosnya kita susah, yang agak panjang. Ada baiknya kita buka kembali kelaharnya sebelah, kita taruh ring yang sama dengan as roda ini. Seandainya as rodanya ini kebetulan punya Yamaha ya, depan 14, kita kasih ring 14 di atas pipa bos dalamnya, biar dia agak lengket sedikit, kita tempeli gemuk sedikit. Ya, lalu kita pasang lagi pelan-pelan, kita pukul, nanti kita samakan lagi dalamnya. Kita tes lagi seperti tadi ya teman-teman. Kita tes lagi seperti ini. Di dalamnya kita sambung atau kita tempeli, kita kasih ring selapis atau 2 lapis kalau memang kurang banyak. Nanti kita rasakan lagi seperti ini. Sering terjadi kepada ya teman-teman yang sering servis ganti kelahar kepada saya. Saya buka kelahar ini sering terjadi karena bos dalam kependekan. Yang pertama ya, sering terjadi kelahar ini goyang atau godak atau oblak. Yang sering terjadi kelahar ini cara pemasangannya ya cukup cuman pepasang aja ya, nggak diperhatikan bos dalam kependekan. Itu sering terjadi. Kelahar ini begitu as roda dikencangkan, as roda kita kencangkan, roda ini kita putar, maka dia akan tidak lancar, dia akan menggandet ya. Kita putar pelan, tetet, nah dia akan goyang berbalik seperti ini, tetet. Nah, itu pertanda pemasangan dalam ini belum benar, alias bosnya bisa jadi kependekan. Kalau enggak, bos gear, kalau seandainya tromol belakang ya, bos gear, seandainya tromol belakang menggunakan gear. Bos gearnya itu di dalam bos gear itu tadi bisa jadi kependekan juga. Itu yang mengakibatkan kelahar kita cepat haus, cepat goblak. Nah, untuk yang keduanya yang sering terjadi kelahar kita cepat hancur, ya itu tadi saya bilang, saya katakan, kita kadang orang memasangnya tidak dikasih gemuk ya, dia mengandalkan gemuk bawaan pabrik yang ada dalam kelahar tadi, sehingga kita pakai cuaca hujan panas masuk lumpur motornya, air masuk ke dalam, sehingga gemuk yang bawaan tadi itu mencair, ditambah lagi lumpur sama air bisa masuk ke dalam.
sehingga cairan itu keluar dan mengering di dalamnya. Di waktu kita pakai musim panas, dia akan mengeluarkan cairan dari sini. Sering pelek terjadi sininya bercok-bercok seperti tanah ya, apa karat ya, keluar dari sini. Nah, itu berarti kelahar kita udah kering, udah kemasukan air dan keluar cairannya. Gemuknya udah habis, sudah mencair, udah keluar barengan dengan air atau tanah di sini, udah kuning. Itu yang kedua, kelahar sering mengalami godak. Jadi itulah tadi cara pemasangan, tip pemasangan kelahar buat teman-teman yang mempunyai sepeda motor yang mau servis sendiri di rumah ya teman-teman. Teman-teman yang punya sepeda motor yang mau servis sendiri di rumah, ada baiknya kelahar ini kita pemakaiannya supaya lebih awet. Begitu kita sudah pasang kelahar baru, ya untuk beberapa bulan ya kita sesuaikan sendirilah pemakaian kita. Sering keluar masuk air, keluar masuk lumpur. Kalau kita rajin, kita buka di rumah, kita buka ini tutupnya, kita congkel, kita kasih gemuk lagi sendiri. Ada baiknya kita cuci dulu pakai bensin sininya, apa minyak tanah, apa solar. Sudah kering, kita kasih gemuk kembali. Alhamdulillah, mudah-mudahan kelahar Anda akan awet dan tidak sebentar-sebentar membeli ke toko. Mudah-mudahan ya teman-teman, kelahar Anda akan awet. Itulah tadi tip dari saya buat teman-teman, bos-bosku semua.